Pendiri Ponpes Al Zaitun ubah cara sholat sampai larangan berangkat ke Mekah. HRS murka sejadi-jadinya, mikirnya pakai dengkul. Hati-hati, begitu dia lihat orang ini udah nggak benar, dia tinggal. Enggak, Imam Bukhari nggak mau hina dia, nggak mau celak dia, cuman lihat perilaku begitu ditinggal. Imam Bukhari nggak mau berguru padanya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, itu salah satu kelebihan Imam Bukhari. Pantas kalau beliau memasukkan hadis-hadis yang istimewa ke dalam kitabnya, hadis-hadis yang bermutu ke dalam kitabnya, hadis-hadis yang gak diragukan kesohihannya. Alhamdulillah. Inilah jiwa pesantren. Kalau pesantren hanya ikut ketetapan Departemen Agama, jadi apa pesantren ini? Membiayai tidak. Pesantren rata-rata adalah mandiri, swasta, berbiaya sendiri. Ambil sanad dari satu ulama, dia periksa dulu itu ulama soleh apa enggak, baik apa enggak, bagaimana dia punya perilaku. Nah, kalau betul-betul dia lihat orang itu soleh, bagus, thiqah, baru dia datangi untuk mengambil hadis. Nah, pada suatu ketika ada kejadian, Imam Bukhari datang ke satu negeri, satu kota. Dia dengar di tempat tersebut ada seorang ulama banyak meriwayatkan hadis, dan ulama itu terkenal. Nah, beliau datang, beliau pengen ambil sanadnya, mau ambil ilmunya, mau ambil hadisnya. Nah, begitu masuk ke kota tersebut, beliau tanya orang-orang yang ada di kota tersebut, gimana, kenal gak sama itu ulama? Ternyata semua yang ditemui memuji itu ulama. Oh ya, itu ulama kami. Oh ya, itu ulama besar. Jawabannya dari Mahat Al Zaitun sendiri, tetapi menurut kami sebagai alumni itu belum memenuhi jawaban. Kami sebagai alumni sebenarnya juga terbebani dengan hal-hal seperti ini. Ya karena kami alumni Al Zaitun ini ya punya ikatan seenggaknya dengan Al Zaitun, ya karena itu alma mater kami. Kami terbebani saat kami dipertanyakan oleh keluarga kami, dipertanyakan oleh lingkungan kami, yang sebetulnya berita-berita tentang miring yang seperti ini itu udah ada dari dulu, dan itu terus-terus ditanyakan ketika Al Zaitun terkenal seperti saat ini. Itu bikin kami pusing. Jadi menurut kami stoplah bikin sensasi-sensasi yang bikin orang memancing untuk mempertanyakan Al Zaitun itu siapa, dari mana, apa, dan bagaimana. Please dong, jangan bikin sensasi terus. Masa kita alumni dibebani hal-hal kayak gini? Masa situ yang bikin sensasi, kita yang harus nyebokin? Kok diatur-atur dengan aturan yang sering tidak sesuai? Tidak pernah mengajar, ikut menilai. Tidak pernah mengajar, membuat soal ujian. Yang mengajarkan guru-guru yang ada di pesantren itu. Adapun kita menghormati, karena Departemen Agama itu ada di negara Republik Indonesia. Jadi jangan terlalu norok buntek, kata orang Madura, terhadap aturan-aturan yang dibuat, yang terkadang tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Tapi sebetulnya Az-Zaitun ini bukan tentang sholat Id yang viral kemarin, juga bukan tentang sholat Jumat dan azan Jumat yang sekarang kita lihat, bukan. Tetapi ada sebetulnya yang menurut saya jauh lebih berbahaya, jauh lebih mengerikan dari apa yang kita bayangkan tentang Az-Zaitun. Ya betul, yaitu NII, Negara Islam Indonesia. Ini sejak tahun sudah mendirikan itu, dan bahkan mereka sudah membentuk kabinet NII, sehingga sewaktu-waktu ketika mencapai puncaknya, maka otomatis kabinet itu sudah akan diresmikan. Memang zaman SBY NII ini pernah diselidiki, tetapi tidak ada bukti sehingga kasus tersebut dihentikan. Tapi kenyataannya ini tetap berjalan, rekrutmen itu tetap berjalan. Mereka direkrut dengan cara-cara yang berbeda, terutama mereka yang yang tamatan SMA, yang tidak memiliki pengetahuan dasar tentang agama, itu banyak sekali. Sampai kemudian akhirnya turun ayat, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi berkaitan dengan ubudiyah, berkaitan dengan ibadah, tidak ada toleransi. Adapun yang berkaitan dengan muamalah, transaksi, jual beli segala macam, silahkan saja kalau memang itu dianggap perlu. Tapi yang berkaitan dengan ubudiyah, Az-Zaitun jangan coba-coba.
memasuki ranah syariat yang sudah bersifat tetap hukumnya. Jadi tolonglah Al-Zaitun, jadilah pondok pesantren yang bisa mengajarkan peradaban yang sebenarnya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para ulama-ulama salafus saleh. Ex-Imam Besar Front Pembela Islam FPI Habib Rizik Syihab marah besar melihat berbagai kontroversi yang dilakukan pendiri Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang, di mana Panji merubah berbagai pakem dalam Islam buat santriwatinya, seperti memperbolehkan jamaah pria dan wanita melakukan sholat campur serta melarang masyarakat pergi umroh atau naik haji ke Mekah. Rizik Syihab menilai pernyataan Panji Gumilang sudah kelewat batas dan meminta yang bersangkutan untuk memikirkan terlebih dahulu hal-hal yang hendak disampaikan, sebab omongannya bisa saja membawa efek tak baik bagi masyarakat. Kalau mau ngomong mikir dulu, Allah kasih mulut di bawah otak, artinya disuruh mikir sebelum ngomong, jangan ngomong dulu baru mikir, kata Rizik Syihab dilansir dari saluran YouTube @Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Senin 29 Mei 2023. Menurut Rizik Syihab, Panji Gumilang adalah pemuka agama yang sudah tak punya akal dan pikiran. Pernyataan-pernyataannya soal agama Islam selalu di luar nalar dan tak masuk logika. Itu sama saja abis ngomong mikirnya pakai dengkul. Ittaqullah, takutlah kepada Allah, imbuh Habib Rizik. Sebelumnya Panji Gumilang mengatakan bahwa Indonesia sama halnya dengan tanah suci Makkah. Bahkan orang yang tidak percaya Indonesia memiliki tanah yang suci, berarti orang tersebut tak memahami makna dari lagu Indonesia Raya 3 stanza. Tak hanya itu, Panji Gumilang juga menyampaikan kepada masyarakat tak perlu jauh-jauh berangkat haji ataupun umroh ke tanah suci Makkah, karena untuk melakukan ibadah seperti sholat cukup di Indonesia saja. Banyak orang Indonesia yang salah memahami makna tanah suci. Indonesia ini tanah suci, hidup dan matimu harus di Indonesia ini, ucap Panji Gumilang. Ex-Imam Besar Front Pembela Islam FPI Habib Rizik Syihab marah besar melihat berbagai kontroversi yang dilakukan pendiri Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang, di mana Panji merubah berbagai pakem dalam Islam buat santriwatinya, seperti memperbolehkan jamaah pria dan wanita melakukan sholat campur serta melarang masyarakat pergi umroh atau naik haji ke Mekah. Rizik Syihab menilai pernyataan Panji Gumilang sudah kelewat batas dan meminta yang bersangkutan untuk memikirkan terlebih dahulu hal-hal yang hendak disampaikan, sebab omongannya bisa saja membawa efek tak baik bagi masyarakat.